Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridino Khairanisa, mahasiswi Permata Sakti 2020, Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Sumedang, yang mengambil mata kuliah pengembangan sistem manajemen pendidikan di Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memaparkan mengenai penelitian saya yang berjudul pengembangan sistem evaluasi interaktif berbasis pemanfaatan aplikasi Kahoot pada pembelajaran menulis bahasa Inggris di Les Privat Sumedang. Adapun pembahasan yang akan saya sampaikan, yang pertama mengenai latar belakang masalah, yang kedua adalah rumusan masalah, yang ketiga model dan proses pengembangan, dan yang terakhir adalah hasil dan juga pembahasan. Pendidikan merupakan hal penting seiring semakin pesatnya perkembangan globalisasi yang menjadikan kehidupan nampak seperti tak ada sekat. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi salah satu ciri pesatnya perkembangan globalisasi. Pendidikan kini mengenal sebuah istilah pendidikan abad ke-21, di mana pada pendidikan abad 21, perkembangan teknologi menjadi banyak sekali perubahan termasuk pada ranah pendidikan. Di abad 21 ini, pendidikan semakin menjadi penting untuk menjamin peserta didik memiliki keterampilan belajar dan berinovasi, keterampilan menggunakan teknologi dan media informasi, serta dapat bekerja dan bertahan dengan menggunakan keterampilan untuk hidup. Kemampuan dalam menggunakan teknologi tentunya haruslah dikuasai peserta didik sejak dini. Hal tersebut dapat dimulai dalam sebuah kegiatan belajar mengajar. Pada dunia pendidikan Indonesia, globalisasi memberi dampak keharusan pada cara mengajar guru yang dulunya bersifat tradisional berbasis paper, menjadi kini berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Pada pengimplementasiannya, guru kurang memanfaatkan fasilitas komputer atau internet secara maksimal. Guru harus masih menggunakan cara-cara tradisional, baik dalam kegiatan inti hingga pada tahap evaluasi pembelajaran yang masih berbasis paper. Permendiknas nomor 16 tahun 2006 menyatakan bahwa salah satu kompetensi yang harus dimiliki seorang guru adalah memiliki kompetensi pedagogik. Di antaranya adalah kompetensi dalam evaluasi hasil belajar. Evaluasi belajar merupakan komponen penting dalam sebuah pembelajaran untuk mengetahui ketercapaian pembelajaran yang telah dirancang. Hasil yang diperoleh dari evaluasi pembelajaran saat ini dijadikan sebagai balikan bagi pendidik atau guru dalam memperbaiki kegiatan pembelajaran. Berkaitan dengan keterampilan yang harus dikuasai pada pendidikan abad 21 yang mencakup keterampilan berpikir kritis, menyelesaikan masalah, kreativitas, penguasaan teknologi, dan lain sebagainya. Globalisasi yang memaksa semua individu untuk cakap dalam menggunakan TIK pun peserta didik harus mampu dalam berkolaborasi. Dalam kemampuan berkolaborasi, tentunya ada kemampuan berkomunikasi. Berkomunikasi tersebut baik berupa bahasa lisan saja ataupun bahasa tulisan. Bahasa yang digunakan pun tidak hanya bahasa nasional atau bahasa Indonesia, atau bahasa daerah seperti bahasa Jawa atau Sunda. Lebih dari itu, peserta didik harus mampu juga menguasai bahasa internasional atau bahasa Inggris. Penguasaan terhadap bahasa asing dapat dijadikan sebuah tanda bagi individu tersebut untuk lebih menguasai suatu hal daripada orang yang hanya mampu menguasai satu bahasa saja. Konsep bilingualisme ditemukan oleh Bloomfield yang berpendapat bahwa seseorang mampu menguasai lebih dari satu bahasa akan mampu beradaptasi dengan siapa saja, karena dengan menguasai lebih dari satu bahasa, mereka akan mampu memilih diksi yang tepat dalam menggunakan bahasa. Permendiknas nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi dan Permendiknas nomor 23 tahun 2006 tentang standar kompetensi lulusan dipaparkan bahwa bahasa Inggris merupakan salah satu muatan lokal wajib bagi semua peserta didik sekolah dasar dari kelas 1 hingga kelas 6 dengan alokasi sebanyak 2 jam pelajaran. Muatan lokal merupakan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah. Akan tetapi, dalam kurikulum 2013 di sekolah dasar sama sekali tidak menyinggung keberadaan pembelajaran bahasa Inggris di dalamnya.
Hal itu menjadi sebuah pertanyaan bagi guru di sekolah dasar. Apakah bahasa Inggris masuk ke dalam pembelajaran ataukah masuk dalam muatan lokal? Berkenaan dengan ketidakjelasan tersebut, beragam cara dapat ditempuh untuk tetap bisa menguasai bahasa Inggris. Salah satunya adalah mengikut sertakan peserta didik dalam lembaga les privat. Permasalahan lain pun muncul seiring dengan pembelajaran peserta didik dalam lembaga les, di mana peserta didik lebih memahami penggunaan bahasa lisan ketimbang bahasa tulis. Mereka mampu mengungkapkan kosakata sederhana melalui bahasa lisan, akan tetapi ketika dituangkan dalam bahasa tulis, mereka cukup kesulitan untuk merangkainya. Keterampilan menulis merupakan salah satu keterampilan dalam berbahasa, baik bahasa Indonesia, terlebih dengan menggunakan bahasa Inggris. Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan di kelas 3 SDN Mangkubumi, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, menyatakan bahwa guru mengalami kesulitan dalam mengajarkan bahasa Inggris, khususnya dalam menulis kosakata. Sehingga menulis kosakata kerap terjadi seperti halnya kesalahan dalam menulis kosakata kerap terjadi seperti halnya kata flower yang seharusnya ditulis F, L, O, W, E, R, sering ditulis dengan flower, seperti halnya diucapkan melalui bahasa lisan. Berangkat dari permasalahan tersebut, muncullah 3 rumusan masalah dalam pengembangan ini. Yang pertama adalah bagaimana pengembangan alat evaluasi menggunakan aplikasi Kahoot pada pembelajaran bahasa Inggris di les privat pada jenjang sekolah dasar. Dan kemudian rumusan kedua adalah bagaimana penerapan evaluasi pembelajaran menggunakan aplikasi Kahoot pada pembelajaran bahasa Inggris di les privat Sumedang pada jenjang sekolah dasar. Dan rumusan ketiga adalah bagaimana respon dan hasil belajar peserta didik setelah diterapkannya evaluasi pembelajaran berbasis aplikasi Kahoot di les privat Sumedang pada jenjang sekolah dasar. Nah, model yang digunakan pada pengembangan ini adalah model ADI, yaitu Analysis, Design, Development, Implementation, dan Evaluation. Model ADI merupakan model penelitian pengembangan dalam mengembangkan strategi pembelajaran yang efisien, dinamis, dan efektif untuk membantu performa pembelajaran. Model ADI ini terbagi menjadi 5 tahap. Ini dilakukan sebuah pretest kepada peserta didik di mana mereka mendengarkan sebuah vocabularies melalui audiophone dan kemudian mereka menuliskannya. Nah, di sini juga disajikan beberapa kosakata atau vocab yang diajukan kepada peserta didik yang berbahasa Inggris. Akan tetapi di sini saya memaparkan kosakata berbahasa Indonesianya. Nah, pada tahap analisis ini, ketika peserta didik disuruh menulis harimau yang dalam bahasa Inggris ada tiger, mereka menuliskan double G, yang seharusnya adalah hanya 1 G saja. Kemudian kucing yang bahasa Inggris adalah cat. Peserta didik hanya menuliskan K, E, T, yang pada dasarnya cat itu dalam bahasa Inggris dituliskan C-A-T. Dari situlah permasalahan-permasalahan muncul mengenai keterampilan menulis kosakata bagi peserta didik. Tahap selanjutnya adalah tahap desain. Adapun desain pada tahap pengembangan ini menggunakan aplikasi Kahoot pada bagian pilihan jawaban dan benar salah. Hal tersebut agar membantu peserta didik, memudahkan mereka dalam mengaplikasikan aplikasi Kahoot itu sendiri. Yang selanjutnya adalah tahap pengembangan. Pada tahap pengembangan dilakukan analisis soal-soal dengan ahli, diskusi bersama dengan guru bahasa di sekolah dasar, serta menelaah kompetensi dasar pada jenjang sekolah dasar. Tahap selanjutnya adalah tahap implementasi. Implementasi dilakukan secara bertahap, mulai pada pengenalan aplikasi Kahoot dan dilanjutkan dengan percobaan sederhana mengenai soal-soal yang telah dipelajari, seperti pembelajaran di luar bahasa Inggris. Evaluasi dilakukan untuk melihat efektivitas peserta didik dalam evaluasi menggunakan aplikasi Kahoot. Nah, berdasarkan implementasi yang telah dilakukan, di sini saya memperoleh hasil pengembangan sistem itu sendiri. Yang pertama adalah kekondusifan peserta didik. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada saat implementasi, bahwa 8 peserta didik
pada indikator kekondusifan itu mereka tidak saling melihat satu sama lain. Kemudian 6 peserta didik tidak menimbulkan kegaduhan, 5 peserta didik tidak sering bertanya kepada guru. Hal itu yang menjadi indikator pada kekondusifan implementasi evaluasi berbasis Kahoot ini. Nah, berikut adalah contoh gambar pada saat tahap analisis peserta didik. Yang kemudian selanjutnya adalah motivasi belajar peserta didik. Terdapat 3 indikator yang menentukan bahwa peserta didik ini memiliki motivasi besar dalam melakukan kegiatan evaluasi. Yang pertama itu adalah semua peserta didik tepat waktu datang ke tempat les. Yang kedua adalah adanya hasrat dan keinginan semua peserta didik berhasil menyelesaikan soal dengan benar. Yang terakhir ada peserta didik tidak bosan dan selalu ingin mencoba sehingga menunjukkan minat tinggi terhadap evaluasi pembelajaran. Yang selanjutnya adalah berkenaan dengan kognisi atau pengetahuan peserta didik, yaitu pada hasil belajar peserta didik. Nah, yang pertama itu peserta didik tidak ada yang menjawab soal 1 sampai 10. Akan tetapi, 3 peserta didik mampu menjawab soal 10 sampai dengan 20 soal. Kemudian ada 5 peserta didik yang mampu menjawab 20 sampai 29 soal. Dan yang terakhir adalah peserta didik belum mampu menjawab semua soal. Nah, berikut adalah lampiran-lampiran mengenai kegiatan implementasi di Les Privat Sumedang. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa aplikasi Kahoot dapat digunakan dalam evaluasi pembelajaran peserta didik. Yang kedua, aplikasi Kahoot dapat membantu peserta didik untuk lebih memahami materi saat evaluasi. Dan yang ketiga adalah aplikasi Kahoot dapat membantu peserta didik memahami penulisan kosakata dalam bahasa Inggris. Berikut juga disajikan mengenai dokumentasi pada saat implementasi. Nah, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan pada saat memaparkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.